Ya, halo lagi. Ini part 2 dari 3 part yang gue rencanain buat 3133. Semisal kalian ada rekomendasi atau kalian mau lihat 3241 dulu atau 3223 dulu, nanti kedepannya kalian bisa ini aja, komen aja, nanti gue baca. Kalau emang ada yang request 3241 dulu, ya udah nanti 3241, habis itu 3223 atau sebaliknya. Tapi gue bakal kelarin seri 3133 dulu sih. Karena 3133 itu yang paling sering sih diketemuin di ranked. Bukan yang paling umum, cuman zona nyamannya banyak orang aja gitu loh. Nah, balik lagi kita ke tipe kedua. Tipe dimana kalian itu cuman ngurusin scorer. Di samping itu scorer. Nah, jujur ya, tipe ini tuh yang paling sering ketahuan itu di Latin sih. Kalian kalau main Latin atau kalian main Euro juga bisa sih, cuman jarang sih yang main begini. Latin sih, gue ngomong Latin aja ya, yang paling gampang. Karena bias orang-orang itu rata-rata itu sekarang ditaruh di samping, nggak lagi di tengah. Atau kalian taruh di AM. Nah, um, secara prinsip sih lumayan mirip sama yang pertama, tipe yang pertama, yaitu AM kalian yang di samping ini harus kuat bawa bola dulu. Itu udah harga mati. Kalian kalau AM kalian nggak kuat bawa bola, bubar. Jujur. Kalian nggak bisa main 3133 dengan full potensi lah jatuhnya. Bisa, tetap bisa. Cuman potensinya tuh nggak sebagus itulah dibandingkan formasi lain. Mungkin kalian kalau cuman main satu arah, kalian bisa lihat formasi-formasi yang lain, kayak misalnya formasi 3223, atau kalian main 4231, atau kalian main 3232. Itu kalian bisa main satu arah. Satu arah itu maksudnya kalian cuma main dari kiri atau kalian cuma main dari kanan. Tapi kalau di 3133 itu tidak bisa. Karena alasan utamanya adalah space di sini, atau kita bisa bilang tempat lah ya. Tempat yang di samping DM ini itu kosong banget gitu loh. Kalian itu nggak ada yang cover kecuali kalian majuin backnya. Nah, sedangkan kalau kalian majuin back, gue kasih contoh di ini aja lah, di in game. Kita lawan Latin pakai tipe kedua ini lumayan menuntut kalian AM-nya itu staminanya awet juga sih. Jadi terutama AM samping kalian, staminanya tuh harus awet dengan cara stamina cost down, dengan cara kalian bawa cadangan, atau dengan cara kalian ya udahlah, kalian pakai terus aja gitu loh, tapi nggak begal, karena kan begal kan itu banyak makan stamina. Jadi kalian AM-nya itu fokus attack doang, itu juga bisa. Ya sepintar-pintar kalian lah biar kalian seperti apa. Nah, ini pandangan in game-nya. Ketika kalian lihat AM tengahnya itu sekitar sini nih. Kalian lihat ini, Natu. Ini kan Pascalnya kan ngilang kan. Jadi ya udahlah. Cuman ketika kalian lihat Natu sama Pascal yang di daerah sekitar sini, anggap aja simetris lah ya di sekitar sini. Itu agak susah kalian untuk cover space di belakangnya nih. Ini yang maksud gue akan banyak banget bolongnya areanya. Dan
Ketika kalian majukan FW kalian sampai defender kalian sampai ketemu dengan FW musuh yang masih di belakang, offside line-nya itu masih di sini nih. Tapi defender kalian itu udah maju sampai sini. Otomatis kalian itu seperti bola di real life. Kalian itu kecolongan karena bola lambung. Bola lambung itu bisa dari satu, kalian match up seperti ini, kalian pilih pas, kalian taruh di belakang. Itu bisa. Yang kedua adalah kalian pakai sneak pass atau teknologi gampangnya sekarang itu pakai AI evade. Jadi kalian kasih ke Chester taruh di depan ini. Coba ya. Udah sampai sana Pascal. Ini kita baca aja. Please bola gua. Oke. Nah, bisa begini nih, bisa nge-sneak. Terus kalian tinggal nge-shoot. Itu maksud gua. Skenario yang tadi dari Chester sampai ke KHS itu yang paling sering terjadi ketika kalian main 3133 tapi kalian lupa mandev back kalian. Itu yang paling sering kejadian gitu. Kalian bisa rewind aja dikit tadi gimana skenarionya mungkin dari awal sampai akhir. Nah, tapi cara main ini adalah cara main utama dari 3133 tipe kedua, yaitu orang yang suka main dari samping, sneak pass, masuk kotak, shoot. Biasanya itu shooternya kalau di kiri sama kanan itu pakai PAS, penalty area shooter. Jadi mereka nggak peduli sama jarak, sama angle juga. Nah, untuk tipe-tipe yang seperti ini, kalian itu bisa defend dengan gampang juga sih sebenarnya, yaitu kalian mandevin back kalian itu mundur ngikutin FW-nya kemana. Nah, gua nggak bakal bilang mandev itu gampang ya, karena mandev itu sendiri menurut gua lumayan susah untuk kalian yang baru mulai belajar atau mulai baru main lah gitu. Gue juga dulu waktu pertama kali teknologi ini keluar, teknologi mandev itu lumayan sulit nentuin apakah ini mandev yang bagus atau ini mandev yang susah gitu. Bukan susah apa sih, jelek. Mandevnya jelek atau mandevnya bagus. Nah, itu mungkin kedepannya gue bisa kasih edukasi juga sih kalau kalian mau. Kalian bisa ini aja, komen aja kalau mau. Cuman gue sendiri sih pribadi gue lumayan udah lumayan bangga sih, dan lumayan mahir lah dalam mandev, gue bisa bilang. Ada beberapa mungkin yang mandev gue jelek atau mandev gue nggak nutut, itu ya namanya juga manusia kan, kalian masih bisa bikin error, kalian masih bisa bikin kesalahan. Cuman kalau kalian di awal-awal belajar manual defense itu nggak apa-apa loh kalian merasa salah, merasa bodoh gitu ya, itu wajar aja karena kalian emang pertama kali nyoba dan nggak mungkin kalian bisa langsung mahir. Itu yang paling penting, proses belajarnya. Balik ke tipe kedua, requirement-nya itu atau ketentuan yang mungkin agak ketat itu adalah sisi samping kalian itu tidak harus semua bisa bawa bola seperti yang di tipe pertama, tetapi tengah kalian itu tidak boleh yang namanya totem dua-duanya. Maksudnya totem dua-duanya apa? AM tengah sama FW tengahnya itu tidak bisa dipakai match up sama sekali. Itu nggak boleh. Karena ketika kalian mode defend nanti,
FWAM tengah kalian inilah yang nanti bakal membegal atau mengintercept dan meng-tackle semua playmaker. Caranya gimana, Bang? Nah, kalian itu bisa mandevin ke samping bebas. Itu pilihan kalian, atau kalian bisa ambil FWAM yang ada follow. Contoh kayak Michael Ijau itu ada follow. Siapa lagi? Misugi di Jepang itu ada follow. Atau kalian pakai FW yang punya auto intercept itu juga bisa. FWAM yang block skillnya 2, ngeselin tuh kan buat defense, itu juga bisa. Gitu. Jadi FWAM tengah kalian itu minimal bisa dipakai defense. Gitu. Tidak harus bisa buat attack, tapi yang penting buat defense mereka itu aman. Jadi kalian tidak perlu mandevin lagi. Yang kalian mandev itu cukup selalu scorer. Scorer kalian itu tidak boleh kena stun. Titik. Kenapa tidak boleh kena stun dibandingkan sama kalian yang tipe pertama yang scorernya itu di tengah? Itu gue udah jelasin sebenarnya secara tidak langsung. Yaitu ketika formasi 3-1-3-3 maju ke depan, dari tengah ke depan, itu yang paling pertama akan menyentuh kotak penalti atau garis dari kotak penalti ini, itu adalah yang di tengah. Karena yang di samping itu selalu jalan agak lebih lambat atau agak lebih di belakang. Itu tidak bisa dipungkiri, itu emang udah kebiasaan 3-1-3-3. Ada beberapa skenario mungkin ketika mereka itu larinya itu barengan, itu tapi kalau kalian mandevin juga sedikit-sedikit, atau kalian press full offense, kalian nggak pernah otak-atik defense atau offense-nya, kalian cuma full offense saja. Nah itu mereka itu bakal stay itu satu line. Tapi kalau misalnya kalian bikin def, kalian bikin balance, kalian bikin attack, nah mereka itu posisinya itu bakal amburadul. Dan yang paling stay di depan itu adalah yang bagian tengah ini. Gitu. Jadi saran gue adalah ketika kalian tipe yang kedua atau orang yang suka nyerang dari samping, tips pertama itu adalah AM kalian ini 2 biji ini pekerja keras dan harus selalu bisa bawa bola. Yang kedua, FW kalian itu tidak boleh kena stun yang di samping, terutama scorernya. Itu yang kedua. Yang ketiga, AM dan FW kalian itu tidak boleh totem yang di tengah. Dua-duanya ya. Salah satu masih oke lah. Cuman yang dua-duanya itu nggak bisa. Oke sih, mungkin itu segitu yang tipe kedua. Jadi agak berbeda sih sama tipe yang pertama. Tipe yang pertama kalian attack-nya itu lebih ke arah AM tengah, AM samping dan FW samping bawa bola kasih ke tengah. Sedangkan yang tipe kedua ini adalah FW AM tengah kalian fokus defense dan AM samping kalian itu kerja keras untuk bawa bolain ke FW samping agar kalian bisa nge-shoot. Gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu. Itu aja kali untuk video kali ini. Next kita bakal bahas soal tipe ketiga yang favorit gue. Meskipun ini baru bisa gue pakai ketika meta Euro sekarang ya, karena meta Euro yang dulu itu kalian gue dipaksa pakai tipe yang kedua selalu. Jadi next kita bahas yang tipe ketiga, yaitu yang muter-muter semuanya muter gitu, muter-muter cari inspire maksudnya. Oke.